Oke, selamat sore ya teman-teman. Jadi di video kali ini kita bakal melanjutkan yang dimana kemarin itu kita sampai di DHCP server dan juga FTP server ya teman-teman. Nah sekarang kita bakal bikin ini teman-teman, network file sharing ya. Jadi bedanya sama si FTP itu kalian login ya. Kalau di sini login juga sih. Untuk masuk menggunakan WinSCP atau menggunakan komen di SSH ya teman, di CLI ya teman-teman. Nah di Samba ini atau di NFS nanti saya pakainya Samba ya, itu kita bisa melakukan mapping drive teman-teman di dalam Pillar Explorer kita. Jadi kita nggak perlu masuk ke WinSCP untuk kopas-kopas pilahnya teman-teman. Sekarang kita bisa langsung aja ke dalam WinSCP, nanti kita mapping drive. Nah sebelum itu seperti biasa ya, saya udah nyiapin nih untuk langkah-langkahnya di sini ya. Nah mungkin bisa kita coba aja langsung ya. Ini aku cek dulu tes kayak masuk ya suara. Ini kita masuk dulu ke dalam server ya. 10 berapa tadi? Enggak, masih ingat hafal ya apa IP-nya teman-teman. 172.154.90 ya. Oke, kita tunggu ya. Betul nggak bisa masuk. Wi-Fi-nya bisa. Coba kita ping aja. 10.172.154.90. Kayaknya nggak dapat IP nih. IP AD. Coba kita kesini dulu deh. Cek ya. Salah IP ya. Kita cek dulu teman-teman. 10.172.154 10.172.154.94/24 betul. 10.172. Oh, astaga, ini salah ya teman-teman. Aku perbaiki dulu. 94. Bukan 90 ya, tapi 94. Kita ganti menjadi 94. Bukan yang SSH. Belum saya pasang sertifikat ya teman-teman. Saya belum. Kita kesini aja. Ini kita perbesar ya. Sekarang kita ikutin ini aja ya. Nah kita perlu apa nih? Kita nggak perlu update ya, langsung aja install Samba-nya. Samba gini ya. Samba minnya ya, minnya biar nggak perlu ya teman-teman. Kenapa tuh? Coba kita sudo mintal dulu biar kerut. Sudo min i. Oke, apt install Samba min y. Nggak root ya, jadi kita rootkan dulu. Tunggu proses downloadnya teman-teman, ini agak lama wifi saya. Atau kita ini aja ya, saya skip aja ya mungkin sampai proses instalasi selesai. Saya skip aja dulu ya sampai instalasi selesai. Nah oke teman-teman, ini udah ya, sudah saya install dan juga tadi saya update repository juga ya teman-teman. Karena ini belum update jadi dia perlu diupdate. Jadi ini agak cancel tadi ya. Patch-nya itu gagal. Nah ini ya. Jadi saya apt update dulu ya teman-teman. Ini kita clear aja ya biar bersih. Nah selanjutnya kita bakal bikin, kalau nggak salah itu sudah ya, kita bikin grup aja teman-teman. Nah, grup di sini, di situ keuangannya kita bikin TI aja mungkin. Nah sekarang kita tambahkan user ya. User Agus. Ini teman saya aja deh, Iki. 1, 2, 3 aja semua. Ini oke. Yes. Terus kita bikin lagi mungkin kayak ini ya. Sama 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Ini kosongan. Yes.
sekarang kita sudah punya dua user ya teman-teman, yang mana user pertama itu adalah Iki, yang kedua itu adalah si Kenny ya teman-teman. Nah sekarang kita bakal mengubah user tersebut untuk masuk ke dalam grup keuangan ya. Cuma di sini kita nggak keuangan ya, di sini kita IT. User mode min A min G teman-teman. Tadi itu namanya Kenny. Grupnya dulu kalau nggak salah. Ya grupnya dulu. Jadi grupnya itu TI dan dia adalah Kenny. TI dan Kenny. User mode min AG ya ternyata nih. Did you mean user mode from that user? Enggak ya, coba kita tes. Kayaknya saya typo ya teman-teman. Kita ubah aja. Sini IT ya, kita bikin sebelumnya itu TI teman-teman. Ada grup TI ya, pantas error katanya. Nah udah ya, terus kita bikin si Iki lagi ya. Nah, sekarang kita sudah memasukkan si user Iki dan user Kenny ke dalam grup TI ya teman-teman. Sekarang selanjutnya kita bakal coba ya ini untuk ngecek grupnya teman-teman. Teman-teman bisa ngecek lagi grupnya Iki ya, kita cek. Nah Iki sudah masuk ke dalam grup TI ya teman-teman. Terus kita cek lagi untuk si Kenny. Nah Kenny juga sudah berada di dalam grup TI ya teman-teman. Harusnya IT sih tadi. Nah sekarang kita bakal bikin ini ya, directory untuk si user kita teman-teman. Kita bikin di sini tadi TI ya, jadi TI aja teman-teman. Nah sini kita bisa bikin ya, kita nggak pakai sudo karena kita sudah sudo teman-teman. Data ls, kita cek dulu. Kita pindah aja deh. Ini pakai ini. Nah ini udah ada ya. Jadi grupnya ini udah masuk ya teman-teman. Kita udah pindah sini. Sekarang kita bakal bikin ini ya teman-teman, kepemilikan foldernya. Jadi sekarang kita kan sudah punya foldernya nih. Sekarang kita mau coba untuk saya kopas aja teman-teman, panjang soalnya. Nah jadi kita bikin ini foldernya TI ya teman-teman. Yang di kanan ini folder. Nah kita samakan sama yang ini teman-teman. Baru kita bikin ya. Nah keuangan ini adalah nama grupnya teman-teman, TI. Nah kita akan mengubah kepemilikan dari, kita pakai grup ya, untuk kepemilikan dari folder si TI ini itu adalah grup TI teman-teman. Sekarang kita lanjut aja dulu. Nah sekarang kita bikin lagi ya teman-teman role-nya. Kita akan modifikasi untuk ini, kita ganti dulu OTI. Ini hampir sama ya teman-teman, seperti sebelumnya saya bilang ya, saya lupa video mana itu. Yang di awal ini adalah owner ya, yang 7 ini. Yang kedua ini adalah grup, yang ketiga itu adalah author ya teman-teman. Jadi nanti di dalam folder ini, di dalam folder TI itu yang bisa mengakses itu, yang diberi akses 7 ini kan ya. 7 itu gabungan dari 4 itu menulis, 2 itu melihat, salah kebalik teman-teman. Melihat itu 4, menulis itu 2, 1 itu eksekusi teman-teman. Jadi 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 7 ya teman-teman. Dan yang pertama ini adalah owner, yang kedua ini adalah grup ya teman-teman. Jadi kepemilikan ini untuk eksekusinya itu nanti bisa ya untuk owner dan untuk user maupun si grup ya teman-teman. Nah ini kita bikin. Sekarang kita bakal ini teman-teman, bikin password sambanya ya. Ini saya kopas aja karena panjang teman-teman. Kalau panjang saya nggak ngetik. Ini kita bikin. Jadi kita akan bikin menambahkan ya ke dalam database si Samba teman-teman. Aku cek dulu videonya. Jalan ya masih. Cek lagi deh. Ya 30 detik. Oke, jadi kita akan menambahkan user dulu di sini Iki ya. Nah, passwordnya itu 123 aja. 123. Teman-teman bikinnya sama password teman-teman sih. Kalau saya karena ini praktikum ya, jadi nggak perlu ribet ya untuk passwordnya. Ini juga 123 untuk user Kenny. Nah sekarang kita sudah punya user grup
untuk si user group kita sudah bikin user sambanya teman-teman. Sekarang kita bakal aktifin ya. Kalau nggak salah aktifin itu tinggal diganti ini ke teman-teman. Kita cek ya. Nah, ini ganti ke betul ya. Kita Kenny dulu deh. Nah sekarang user Kenny itu sudah masuk, ya, sudah bisa aktif teman-teman. Nah, kita kopas-kopas saja. Nah, user Iki juga sudah dibikin teman-teman. Sekarang kita sudah menambahkan user Iki, sudah juga menambahkan user Kenny ke dalam direktori bukan direktori sih, ke dalam database Sambo ya teman-teman. Berarti kita sudah menyelesaikan step ini ya. Nah seperti biasa kita pindah ke dalam ETC ya, dimana ETC ini selalu isinya konfigurasi. Nah teman-teman, sekarang di sini dia sudah punya ini ya. Kita bikin ini aja teman-teman. Kita ke bawah aja. Kita bikin baru aja. Nah, bisa juga dipakai untuk printer ya teman-teman. Kita bikin di bawah sini ya. Ini saya sudah bikin. Nah sini masih keuangan ya. Coba kita ubah nanti jadi TI ya. Karena nggak relate ya, karena teman saya itu keduanya IT. Nah ini kita ganti ke IT. Terus partnya ini ya teman-teman arahkan ke folder yang kita bikin sebelumnya teman-teman, yang mana TI ya tadi. Nah sekarang dia bisa dibuka di browser tentu, bisa dieksekusi, ditulis, diedit tentu. Terus validasi usernya ini kita menggunakan grup ya teman-teman. Jadi teman-teman sebenarnya bisa juga di sini menggunakan user ya teman-teman. Tapi untuk studi kasus yang ini kita bikinnya share folder ya teman-teman. Ini TI ya. Nah ini sebenarnya sudah kita bikin sih tadi. Kita Ctrl S. Nah sekarang kita tinggal restart aja teman-teman. Nanti kita cek apakah ada error. Nah kita sistem CTL manual deh. Lupa pakai ini ya, ngopas SMB kan namanya. Ini SMB. Nah ini udah ready ya teman-teman. Sekarang kita bisa coba ya, karena ini bridge ya teman-teman. Jadi kita bisa coba langsung aja ke sini. Di window itu ke TSPC kalau nggak salah. Terus ada mana ya? Nah ini teman-teman. Mapping drive ya. Ini kita isi aja IP kita ya. Kalau nggak salah kayak gini. Oh terbalik. Mana ya ini? Nah ini ada contohnya teman-teman, server. Kalau IP aja gimana? Kita coba ya. 10. Apa ya IP-nya? Nah ini. Nanti kita arahkan ke folder dihapus. Ini Ctrl V, terus di sini HTTP ya kayak gini. Nih kebalik. Harusnya kayak gini sih. Coba kita hapus ya. Terus kita kasih ke folder TI. Bisa connect nggak? Salah ya. Kita coba begini aja nih. Yaitu HTTP ya. Enggak sih, harusnya kayak gini aja. Terus IP-nya 10. Berapa tadi? 172. Oh ya kan sudah kopas ya. Ini gini IP-nya, terus foldernya ya TI. Aku cek dulu ya teman-teman. Aku agak lupa. Oh delay ya tadi. Nah ini sebenarnya sudah selesai ya teman-teman. Cuma saya nambahkan ini ya. Saya cek dokumentasi dulu ya. Oke jalannya. Aduh tadi ke post ya teman-teman, sayang banget. Nah jadi ini kita masukin aja ya IP-nya sama ini ya /. Karena dulu itu saya pakainya HTTP ya, tapi kayaknya pakai ini aja bisa, jadi kita nggak perlu pakai itu ya. Nah ini udah muncul ya teman-teman folder IT yang kita bikin di dalam Linux ini ya teman-teman. Kita ls saja. Nah ini saya bikin tadi ya, aduh nggak ke-record teman-teman, sayang sekali ya. Nah jadi sekarang kita bakal bikin ini aja, mapping drive. Nah ini kita bikin aja. Nah sekarang kita bakal login sebagai apa nih? Kita sebagai Kenny aja. Tadi saya login pakai Iki ya, tapi nggak ke-record. Nah sekarang
sekarang kita coba ya. Nah, dia udah punya. Nah, sudah ya teman-teman, ini saya hapus ya folder. Mungkin kita kasih nama aja, misalnya di sini kan saya loginnya Kenny ya ini. Kita bakal bikin Kenny. Nah, ini buatan Kenny ya. Sekarang coba deh, bisa nggak ya kita bikin 2? Saya penasaran teman-teman. Nah, kita mapping drive lagi. Harusnya bisa sih. Ini iya, tadi jet sudah ya. Nah, sekarang kita loginnya menggunakan, oh nggak bisa ya. Berarti kita disconnect aja nih. Kan punya Kenny ya teman-teman, dan kita cek di dalam sini ya, ini sudah muncul punya Kenny ls min l coba. Nah, ini Kenny ya, kita loginnya pakai Kenny, dan yang pemilik foldernya tentu saja Kenny ya, karena Kenny yang bikin teman-teman. Kita hapus saja mungkin ya, kita pakai Iki lagi di sini kalau nggak salah. Nah, ini kita disconnect, ini juga disconnect, kita login lagi ya menggunakan Iki. Kita mapping ulang. Oh, nggak bisa ya, sudah kalau login pakai Kenny. Gimana ya cara login buat Iki? Tapi anu ya, mungkin itu saja ya untuk loginnya. Itu saya, yang penting itu bisa ya, karena ini sudah saya coba ya yang login pakai Iki tadi sudah, tapi nggak record ya teman-teman. Aduh, sayang banget. Nah, jadi si Samba ini atau NFS ini teman-teman enak ya jadinya. Kalau teman-teman pakainya FTP, teman-teman pakai WinSCP teman-teman, yang kayak kemarin itu ya ribet. Kalau sekarang ini teman-teman bisa langsung aja, misalnya kita kirim apa ya, yang kecil-kecil Proton VPN ini, kita masukkan ke dalam sini. Nah, jadi enak ya teman-teman, dan kecepatan ini tergantung sama jaringan infrastruktur teman-teman ya. Nah, kita cek lagi nih, harusnya Kenny lagi sih yang bikin SML. Nah, Kenny ya. Oke, menurut saya sekian ya teman-teman untuk video bagaimana kita melakukan NFS ya. Ini jatuhnya Samba ini, network file system. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan langsung mapping ya di laptop. Jadi teman-teman bisa bikin aja, mungkin nih setiap user login ya, misalnya kan nih foldernya Kenny teman-teman. Ini host ya, share folder. Mungkin nanti bisa aja kita buatin untuk yang khusus ya teman-teman. Misalnya dia nggak bisa masuk, misalnya Kenny ini di sini aja teman-teman. Sebenarnya gini aja sih di dalam sini ya. Kita ke paling bawah, kita bikin aja lagi yang baru. Tapi itu nanti aja ya. Jadi teman-teman, untuk kita ringkas lagi ya untuk langkah-langkahnya. Nah, pertama ini yang IP skip aja nih, skip aja. Pertama teman-teman install aja Sambanya, terus teman-teman bikin aja grup baru. Misalnya apa, terserah teman-teman. Misalnya teman-teman prakteknya TRKJ, boleh buat bikin grup TRKJ. Lalu teman-teman bikin lagi user baru teman-teman. Sebenarnya pakai user yang sebelumnya bisa juga, cuma untuk ini kita kasih baru aja ya, biar nggak ribet gitu. Terus teman-teman bikin user baru ya. Setelah teman-teman bikin grup, bikin user, teman-teman perlu masukkan user tersebut ke dalam grup. Lalu teman-teman ini bisa teman-teman skip aja mungkin untuk mencek ya teman-teman. Bikinlah ini folder khusus untuk si NFS-nya ya. Kalau sini saya kan TI tadi, ini keuangan ya. Terus teman-teman kasih kepemilikan nih terhadap folder yang teman-teman bikin. Kalau sini keuangan ya, kalau saya TI. Nah, ini adalah grup ya teman-teman. Saya pakainya grup, jadi kepemilikan dari folder keuangan ini adalah grup yang bernama keuangan ya. Kalau saya TI, berarti logika punya saya itu folder bernama TI ini adalah milik grup dari grup TI teman-teman. Terus teman-teman kasih izin ya untuk di sini kepemilikannya itu. Kalian kasih lah ini 77. Jadi yang bisa akses itu owner. Owner ini dia sudah bisa melihat, bisa mengeksekusi dan juga menghapus ya teman-teman. Dan grup juga sama ya, dia 7 juga, yang mana dia bisa melihat, bisa menghapus dan mengeksekusi teman-teman. Yang dimana dia berada di folder keuangan. Kalau saya tadi itu di TI. Terus teman-teman bikin aja nih usernya ya. Bikin usernya di sini teman-teman masukin aja user yang telah teman-teman buat sebelumnya. Misalnya di sini punya saya Iki tadi ya sampai ini. Terus teman-teman aktifkan aja ini enable ya. Aktifkan aja usernya, misalnya tadi siapa, Iki sama Kenny ya kalau punya saya. Terus teman-teman ke pilih konfigurasi Samba aja, teman-teman bikin aja ini
Ini opsional ya, namanya terserah teman-teman. Ini biar keterangan aja teman-teman. Terus kalian arahin nih partnya kemana. Kalau saya tadi kan ke TI ya. Terus bisa di browser nggak katanya? Bisa ya. Terus bisa menulis nggak? Bisa. Terus yang punya folder ini siapa katanya? Yang punya ini adalah grup keuangan. Kalau saya yang punya ini adalah grup TI teman-teman. TI atau IT tadi ya? TI ya. Terus force group ini masukin grupnya ya. Jadi ini ibarat kata itu ya pos ya teman-teman. Jadi punyanya si keuangan, kalau saya TI ya. Terus dikasih izin nanti untuk menulis sama melihat untuk user dan maupun grup nih sama aja. Terus teman-teman restart aja sambanya, nanti samba dinyalakan. Nah setelah itu teman-teman tinggal akses aja di dalam saya pilih Explorer ya teman-teman. Mungkin Mac atau apa, teman-teman masukin aja IP, sama sih semua pakai slash ini ya, slash terus IP-nya teman-teman. Tapi bisa juga kayak gini, misalnya TI ya teman-teman, bisa juga pakai itu untuk spesifik ke dalam foldernya teman-teman. Nah kalau yang ini tadi sudah di video juga ya, sama aja teman-teman, fungsinya itu kan tinggal sudah masuk ya tadi ya, terus teman-teman mapping drive aja. Kalian oke, udah gitu aja ya teman-teman. Nah mungkin untuk video bagaimana NFS ya, yang dimana saya menggunakan Samba untuk NFS-nya di video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman.